Oke, jujur deh, kalau dengar kata HP 1 jutaan, yang kebayang di kepala kalian pasti ya gitu deh. Layar standar, performanya pas-pasan, baterai yang tiap sore udah minta dicolok. Wajar sih, karena emang segitu yang biasanya bisa kita dapetin di harga segitu. Nah, tapi Redmi A7 Pro ini datang dengan vibe yang rada beda, anjay. Xiaomi itu ngeposisiin ini sebagai HP yang beneran serba bisa. Kerja oke, gaya lumayan oke, tahan seharian. Pokoknya serba bisa lah dia. Dan saya penasaran, seberapa valid klaim tersebut? Di video ini saya mau bahas satu-satu apa aja yang tawarin sama Redmi A7 Pro ini. Kenapa ini layak banget buat kalian lirik di harga 1 jutaan dan apakah ini worth it buat yang lagi mau nyari upgrade, terutama untuk yang punya budget 1 jutaan lebih sedikit. Let's go, kita bahas satu-satu. Saya mulai dari hal yang paling pertama kerasa waktu saya pegang HP-nya, yaitu layarnya. HP ini layarnya 6,9 inch, gede banget buat harga segini ya. Scrolling jadi enak, nonton jadi lega, baca artikel soal MBG nggak perlu di zoom-zoom kayak orang tua. Semua konten yang kalian konsumsi sehari-hari, feed medsos, YouTube, streaming, semua kelihatan lebih nyaman dan nggak sumpek gitu. Dan yang bikin kerasa oke itu refresh rate-nya sampai 120 Hz. Ini dulu fitur yang cuma ada di HP menengah ke atas ya, dan sekarang nongol di harga segini. Efeknya langsung berasa, scrolling lebih mulus, animasi lebih smooth, dan overall experience pakainya tuh berasa lebih mahal dari harganya. Kalau kalian tipe yang hampir semua aktivitas ada di layar HP, ini udah jadi alasan kuat tersendiri buat lirik HP ini. Lanjut soal performa, Redmi A7 Pro pakai SoC octa-core yang nggak umum, yaitu UniSoC T7250. 8 core-nya bikin multitaskingnya tetap lancar, buka banyak aplikasi sekaligus, pindah-pindah aplikasi, chat sambil browsing sambil denger musik, tetap smooth tanpa drama. Tapi yang bikin saya cukup terkesan itu storage-nya ya. Redmi A7 Pro itu pakai UFS 2.2. UFS 2.2 itu secara nyata jauh lebih kencang daripada eMMC yang biasa dipasang di HP entry level. Hasilnya, buka aplikasi lebih cepat, sistem lebih responsif, dan kalian nggak nunggu lama-lama cuma buat hal-hal basic. Soal RAM, ukurannya 4GB ditambah fitur RAM expansion yang bisa bikin total RAM jadi 8GB. Jadi, walaupun RAM fisiknya 4GB, sistem bisa manfaatin sebagian storage buat bantu multitasking biar lebih nyaman dipakai dan nggak gampang nge-close di background. Buat pilihan varian yang 64GB itu online eksklusif ya. Kalau bisa sih saran saya langsung ambil yang 128GB ya. Kayak lebih mahal 150.000 tapi storage-nya dapat 2 kali lipat. Ya, hitung-hitungan yang masuk akal lah. Salah satu concern terbesar pengguna HP entry level adalah baterainya cepat habis. Redmi A7 Pro kayaknya akan jadi solusi dengan baterai 6000 mAh. Kapasitas segitu buat penggunaan harian yang normal kayak scrolling, chatting, streaming, terus foto-foto. Kayaknya kalian bisa santai seharian penuh tanpa harus panik nyari colokan. Bahkan buat yang pemakaiannya lumayan aktif,